Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena berkat rahmat-Mu kami dapat bangun pagi ini dengan nafas kehidupan dari-Mu. Hari ini kami mulai kembali belajar di semester 2. Berkatilah perjalanan hidup kami dalam meraih cita-cita. Semoga mimpi-mimpi besar kami dapat terwujud di tahun ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berilah kami semangat dan dampingilah kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarganya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, di bawah kepala Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan orang yang menderita sakit bermacam-macam dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kisah Hana, ibu Samuel yang menepati janjinya. Ia menyerahkan anak tunggalnya untuk melayani Eli, imam Tuhan. Ketulusan ibunya melekat pada Samuel, hingga Tuhan memanggilnya suatu malam. Namun ia belum mengenal suara Tuhan secara pribadi. Syukur Eli membantunya. Peristiwa Tuhan memanggil Samuel menunjukkan pelajaran spiritual yang penting. Tuhan selalu mendatangi dan memanggil kita secara pribadi. Tuhan tidak asing dan tidak jauh dari kita. Ia tamu hati kita yang setiap hari setia mengunjungi kita. Memanggil berarti seseorang itu dikenal, diundang, dan mau ada bersama dan bekerja sama. Seperti Samuel, kita setiap dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang berbeda dan sesuai situasi kita masing-masing. Namun sebagaimana Samuel, kita kadang-kadang tidak mengenali suara Tuhan. Karena suara Tuhan akan terdengar jelas jika kita membuka hati dan membaktikan diri untuk Tuhan. Oleh sebab itu, kita berdoa selalu dalam keheningan batin. Pesan Injil ini jelas bahwa setiap orang yang mencari Yesus dengan sungguh-sungguh akan menemukannya. Dan suara panggilan Tuhan akan lebih jelas kita dengar jika kita mau membuka hati dan membaktikan diri untuk Tuhan. Dalam hal ini kita bisa melakukannya dalam bentuk sederhana, seperti kita rajin berdoa. Kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa sebagai ucapan syukur atas kehadiran Tuhan. Dan kita rajin ke gereja serta tidak lupa menjalankan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi,
bantulah kami untuk mencintai keheningan, agar kami dapat mendengar panggilan-Mu yang selalu menggema dalam batin kami. Tuhan, semua permohonan ini ingin kami satukan dengan doa yang Putra-Mu sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.